Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bihi qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Pembangunan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah ayat 39 mohon maaf, saya ulangi. Kita akan bahas atau mengaji kitab Tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan 47. Surat ke-45, 46 dan 47. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama bertawassul mengirimkan surat hadiah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in, thumma ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa, khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa jami'i ulama'i Butut Pesantren, ulama'i Sarang Kembang, wa jami'i ulama'il ma'ahid di Indonesia. Wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati musannifai hadzal kitab wa huma al-imam al-allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Syekh al-Mutabahhir al-imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair wa Kiai Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Hajj Faqih Imam Al-Hajj Junaidi Anas wal Habib bin Muhammad bin Umar bin Yahya
أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Shadaqallahul Azim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, beliau menegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi wasta'inu lan jumuna pitulungan sapa sira kabeh bis-sabri kelawan sabar was-shalati lan shalat. Bahwa wasta'inu lan jumuna pitulungan sapa sira kabeh ai utlubu pada nyupriya sapa sira kabeh al-ma'unata ing pitulungan ala umurikum ing atase piro-piro perkara sira kabeh, mencari pertolongan, mengupayakan kita mendapatkan pertolongan atas permasalahan kita, permasalahan kalian. Kata Allah, kalau mencari pertolongan, mencari solusi, pertama bisobri dengan sabar. Apa artinya sabar? Al-habsi, yakni al-habsi tegese ngekar, menahan diri, lin nafsi maring nafsu, ngekar atau nahan diri lin nafsi maring nafsu, alama takrohu ingatase perkara takrohu kang ora seneng poko nafsu. Sabar yakni menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai. Jadi kalau meminta pertolongan, pertama dengan sabar. Sabar. Yang kedua, wassalati lan sholat. Kata Allah,
kalau kita pengen mendapatkan pertolongan, sholat. Mendapatkan solusi dari permasalahan kita, ya sholat. Tidak kemudian kalau kita punya masalah, curhatnya di Facebook, bukan pula curhatnya di Instagram, apalagi sampai misalkan curhatnya ke orang. Terkadang ada orang yang mencari solusi permasalahan, mencarinya, meminta tolongnya sama paranormal. Bukan itu yang diajarkan, tapi mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi dengan sholat. Insya Allah kalau kita mau kembali ke Allah, tentu ini bagian dari ikhtiar batin. Upaya lahiriahnya tetap harus dilakukan. Tidak punya masalah, dibereskan masalah. Lalu ditunjang, diperkuat dengan sholat. Afroda nyuwijiaken sopo Allah ha ing sholat bidzikri kelawan disebutaken. Allah menyebutkan sholat tersendiri dari ibadah yang lain. Wasta'inunya bisobri, bukan bis sodaqah, bukan pula bis zakat, bukan pula bis saumi, tapi bis sholat. Sobri was sholat. Nah, kenapa hanya sholat? Biasanya runtutannya sholat itu dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Tapi di sini ketika menyebutkan wasta'inu, meminta pertolongan, di sini setelah sabar, sholat, tidak ada ayat zakatnya. Tujuannya apa Allah? Ta'ziman, kerana ngagungaken li sya'niha maring tingkahé sholat, karena sebagai penghormatan memuliakan sholat. Wa fil hadisi lan diterangaken ing dalam hadis, dalam sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam, ana sopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku idza hazabahu amrun, iku idza hazaba ing dalem nalikane mrihatinaken, buat beliau memiliki perhatian yang serius. Idza hazaba ing dalem nalikane mrihatinaken hu ing kanjeng Nabi opo amrun perkara, badaro mangka cepet-cepetan sopo kanjeng Nabi ila sholati maring sholat. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah itu kalau sedang menghadapi permasalahan yang serius, beliau akan bergegas untuk melaksanakan sholat. Artinya dalam sholatnya beliau menjadi bagian dari mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau ada masalah besar, ada masalah yang sangat butuh perhatian sangat, Nabi Muhammad itu sholat. Artinya beliau
mencari solusinya itu kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Wakila lan diucapakan, maksudnya menurut satu pendapat, al-khitabu utawi khitab, maksudnya al-khitabu utawi khitab iku lil yahudi maring wong Yahudi, lamma aqahu ing dalem nalikane nyegah, lamma aqahum ing dalem nalikane ngalang-alangi hum ing Yahudi anil imani saking iman, opo sing ngalang-alangi, opo asyaruhu, opo ketamakan. Asyaruh itu banget seneng dunia, opo asyaruhu banget seneng dunia. Wa hubbur riyasati lan seneng dadi pemimpin. Wa hubbur riyasati lan seneng dadi pemimpin, mencari pangkat, mencari jabatan. Menurut satu pendapat bahwa khitab atau sasaran hukum ayat ini itu untuk orang Yahudi. Ini satu pendapat yang lain ya. Jadi sasaran hukumnya untuk orang Yahudi saat dulu orang-orang Yahudi itu sangat terobsesi terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Tamatnya bukan main. Nggak peduli kawan, nggak peduli saudara. Pokoknya asal itu mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya, cari terus. Wa hubbur riyasa, jadi luar biasa, gila jabatan. Hubbur riyasa itu gila jabatan orang-orang. Akhirnya fa umiru mangka diperintah sapa wong Yahudi bisobri kelawan sabar. Wa huwa utawi sabar iku as-shaumu puasa. Akhirnya lalu Allah menyuruh para nabinya Bani Israel untuk mengingatkan Bani Israel agar berpuasa, agar sabar. Annahu kranastuhune puasa iku yukassiru bisa mecah opo puasa. Di annahu kranastuhune puasa iku yukassiru bisa mecah opo puasa asyahwata syahwat nafsu duniawi. Artinya melihat fenomena orang-orang Yahudi yang gila jabatan, tamak harta, akhirnya disuruh untuk sabar. Mereka semua disuruh untuk berpuasa. Untuk apa? Supaya bisa mengurangi syahwat duniawinya. Wassalati lan sholat, disuruh untuk sholat. Li'annaha kranas tuhune sholat iku turithu bisa nyebabaken opo sholat. Iku turithu bisa nyebabaken opo sholat al khusyu'a ing khusyuk. Wa tanfilan bisa ngilangaken opo sholat al kibro ing sifat gumedhe. Li annaha karena setuhune sholat iku turithu bisa nyebabaken opo sholat al khusyu'a ing khusyuk, konsentrasi. Wa tanfilan bisa ngilangaken opo sholat al kibro ing sifat gumedhe. Suruh untuk sholat supaya anteng, kalau bahasa Jawanya tidak kemerungsung, tidak
terlalu berobsesi, terlalu ya, obsesi mungkin pasti positif, tapi kalau terlalu terobsesi dengan hal dunia, supaya pula tidak sombong. Sholat itu bisa menghilangkan itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lan setuhune salat ayis salata setuhune salat. Iku lakabiratun yaktine berat. Iku lakabiratun niku yaktine berat. Maknanya kabirah thaqilatun berat. Illa 'alal khashi'ina kecuali ingatase wong kang khusyuk kabeh. Illa 'alal khashi'ina kecuali ingatase wong kang khusyuk. Siapa? As-sakinina kang anteng. As-sakinina kang memiliki kecenderungan yang sangat kuat. As-sakinina kang anteng maksudnya yang memiliki kecenderungan yang sangat kuat ila ta'ati maring ta'at, artinya as-sakin al-ma'ilina al-muhibbina lit-ta'ah. Ini sudah nas, anak-anakku sekalian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu amat berat. Berat. Bagaimana enggak berat? Coba kita lagi bercengkrama dengan keluarga, lagi asik-asiknya, lagi bermain-main dengan teman-teman, jalan-jalan di mall, jalan-jalan di pantai sama teman-temannya, sama sahabat-sahabat, lagi asik-asiknya main bola, lagi enak-enaknya main Mobile Legend. Tiba-tiba berkumandang azan. Ini kalau kita nggak betul-betul orang yang dalam hatinya itu memiliki kecenderungan untuk taat, ya berat sholat itu. Ya tidak. Pasti berat. Malam begadang. Gadang sama teman-temannya. Main HP, main Mobile Legend, main game sampai pagi. Tinggal subuhnya saja itu biasanya mata ngantuknya luar biasa. Mata itu udah berat. Tiba-tiba tinggal tidurnya saja azan berkumandang, azan subuh. Bagaimana enggak berat? Sangat berat. Kalau kitanya tidak ada niatan yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat, ya sudah bablas. Alah azan apa? Udah tidur. Alah azan apa? Enakan main bola. Azan apa? Enakan bercengkrama. Lagi enak-enaknya makan di KFC. Disuruh untuk sholat berat. Bagaimana enggak berat? Illa 'alal khashi'in. Kecuali memang orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk melaksanakan taat, yang punya tekad kuat, ini godaan nih setan, wah sudah mau ketinggalan kek, mau dicuekin kek, mau
kata-katain sama teman-temannya kayak, wah sekarang saya sholat zuhur, waktunya zuhur, saya sholat zuhur. Nah ini as-sakirina ila ta'at. Siapa al-khashi'in itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi dijelaskan al-khashi'in itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang yang khosyian itu? Alladzina rupane wong akeh yadhunnuna kang padang yakinaken. Jadi adzan bimakna yakin. Alladzina rupane wong akeh yadhunnuna kang padang yakinaken sapa alladzina yuqinuna kang padang yakinaken sapa alladzina yakinaken annahum setuhune alladzina iku mulaqu rabbihim bakal nemoni pangerane alladzina iku mulaqu rabbihim bakal nemoni pangerane alladzina bil ba'ti kelawan ditangekaken saking kuburan. Annahum setuhune alladzina iku mulaqu rabbihim bakal nemoni pangerane alladzina bil ba'ti kelawan ditangekaken saking kubur. Wa annahum lan setuhune alladzina ilaihi maring rabbihim. Wa annahum lan setuhune alladzina ilaihi maring rabbihim iku raji'una pada balik kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat. Terus fayujazi mangka bakal mbales sapa rabbuhum. Hum ing alladzina fayujazi mangka pada mbales sapa rabbuhum hum ing alladzina. Kata Allah, siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk yaitu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yakni orang-orang yang yakin, bukan menyangka, tapi yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka kelak akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi orang yang khosyi'in itu orang yang dalam hatinya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa kelak ia akan bertemu dengan Tuhan. Makanya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, selama hayat masih di kandung badan, dia akan melaksanakan sholat. Dia paksa dirinya. Dia motivasi penuh dirinya. Dalam keadaan apapun, sholat. Lagi sama teman-teman, harusnya sholat. Lagi asik bermain, harusnya sholat. Lagi nyantai, apalagi harus sudah waktunya sholat. Karena dia yakin bahwa kelak dia akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya di dunia ini di hadapan Allah.
akan bertemu dengan Tuhannya bil ba'di, nanti kelak akan dibangunkan dari kuburan, digiring kepada mahsyar. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka juga yakin mereka akan kembalinya kepada Allah, dikembalikan kepada Allah di akhirat. Allah akan membalas semua amal ibadah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini untuk mengawali kegiatan mengaji tafsir Jalalain secara online. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat anak-anakku sekalian, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.